Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan analisis kami mengenai strategi e-commerce dan saran masyarakat untuk Shopee dan Lazada. Halo, perkenalkan nama saya Yovita Nora Rahmani Ayu. Halo, perkenalkan nama saya Deswita Ayu Maharani. Halo, perkenalkan nama saya Nifulailatur Rohmah. Halo, perkenalkan nama saya Mariatul Kiftia. Halo, perkenalkan nama saya Revalina Blikisa Putri. Halo, perkenalkan nama saya Syarifah Anasiburian. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan analisis menggunakan metode SWOT. Analisis SWOT lebih menekankan kepada bagaimana kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam menghadapi peluang dan ancaman yang ada. SWOT sendiri merupakan akronim dari strengths atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. E-commerce berkembang pesat secara global dari tahun ke tahun. E-commerce berkembang pesat secara global dari tahun ke tahun. Berdasarkan pada tahun 2015, Indonesia mencapai 0,05 pada tahun 2018. Indonesia mencapai 12,20 pada tahun 2025. Indonesia mencapai 53.000 pertumbuhan e-commerce. Di Indonesia tercepat di dunia berdasarkan data yang dirilis oleh lembaga riset Inggris Merchant Martin dengan pertumbuhan 78% pada 2018 dan peringkat ke-7 dunia pada 2019. Sebagai bagian dari ekonomi digital, e-commerce merupakan fenomena baru yang memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi global. Berdasarkan nilai GMV, Indonesia mencapai nilai US 12,20 miliar pada tahun 2018 dan diprediksi akan mencapai angka US 3 miliar pada tahun 2025 mendatang. Seperti yang sudah saya jelaskan pada tahun 2018 sampai pada tahun 2025 mendatang. Shopee adalah aplikasi market online untuk melakukan kegiatan jual beli pada perangkat mobil dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk kecantikan, fashion hingga produk yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobil untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus bertemu langsung maupun membuka website melalui perangkat desktop komputer. SWOT terhadap e-commerce Shopee terutama untuk pangsa pasar di Indonesia. Yang pertama, strengths. Reputasi nama besar Shopee yang sudah dikenal masyarakat Indonesia memiliki banyak fitur dan program yang menarik bagi konsumen. Salah satunya adalah fitur games yang tidak terdapat pada e-commerce lain dan program gratis ongkir. Terakhir, memiliki kerjasama dengan semua jenis jasa kirim yang tersedia di Indonesia seperti JNT, JNE, dan ID Express. Yang berikutnya, weakness. Pertama, hanya dapat digunakan untuk masyarakat yang memiliki akses internet. Kedua, penipuan mudah terjadi dalam aktivitas yang serba online. Ketiga, bukan merupakan e-commerce yang berasal dari Indonesia. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri terutama bagi masyarakat yang menyukai produk dalam negeri. Selanjutnya C. Opportunities. 1. Populasi penduduk Indonesia yang banyak, kurang lebih 250 juta jiwa. Yang kedua, banyaknya masyarakat Indonesia yang gemar berbelanja atau konsumerisme, terutama barang-barang yang sedang trending. Yang ketiga, bisnis e-commerce yang tidak terikat waktu dan tempat dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selama 24 jam. Yang D. Threats. Yang pertama, kompetitor yang banyak baik untuk kawasan Indonesia maupun secara global. 2. Mindset masyarakat yang menganggap belanja online adalah salah satu bentuk pemborosan. Yang ketiga, mindset masyarakat yang menganggap e-commerce mematikan bisnis UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Setelah mendapatkan hasil dari analisis dari masing-masing bagian strengths, weakness, opportunities, threats, maka akan dimasukkan ke dalam matriks SWOT untuk melihat strategi SO, strengths, opportunities, dan WO, weakness, opportunities. ST, strengths, threats, dan WT, weakness,
traits yang dapat diterapkan. Strategi-strategi tersebut yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Shopee untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan daya saing terhadap kompetitornya. Pengembangan kedepannya diharapkan dapat menggunakan metode analisis lain yang berbeda agar dapat dibandingkan efektivitasnya terhadap analisis SWOT. Saran dari masyarakat untuk perusahaan Shopee. 1. Dengan diterimanya keseluruhan hipotesis dan telah disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari persepsi harga, kepercayaan, dan nilai yang dirasakan terhadap niat beli, maka penjual online di Shopee harus meningkatkan variabel-variabel tersebut. Untuk meningkatkan niat 71 beli dari konsumen, strategi yang tepat sebaiknya disusun dengan memperhatikan indikator dari masing-masing variabel. Yang kedua, penjual di Shopee perlu fokus mempertimbangkan dalam penetapan harga yang wajar. Hal ini mengingat harga sebagai variabel terkuat dalam mempengaruhi nilai yang dirasakan dan niat beli. Oleh karena itu, penjual dapat berfokus pada harga seperti pemberian promo dan tetap menjaga kualitas produk. Kualitas harus dijaga karena harga produk yang mahal akan tetap menjadi harga yang wajar apabila produk memiliki kualitas yang baik menurut konsumen. Yang ketiga, berdasarkan hasil dari analisis deskriptif, diketahui bahwa mayoritas pengguna Shopee merupakan wanita. Dengan demikian, untuk semakin menarik perhatian konsumen, maka perlu membuat promo untuk kategori-kategori yang secara umum dibutuhkan oleh wanita. Yang keempat, subjek penelitian penulis adalah orang Indonesia, sedangkan budaya dapat mempengaruhi terhadap penelitian hasil penelitian ini. Dalam budaya kolektivis, Indonesia lebih menghindari resiko daripada budaya individualis yang lebih suka berpetualang seperti yang ada di Amerika. Penelitian ini di masa depan diharapkan dapat membahas pengaruh budaya pada hasil penelitian ini. Yang kelima, penelitian ini tentu masih memiliki keterbatasan dalam mengkaji masalah. Oleh karena itu, diharapkan penelitian di masa yang akan datang dapat memberikan pengkajian yang lebih baik dan komprehensif serta dengan objek penelitian yang lebih beragam. Lazada, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, telah berhasil mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin pasar dengan misi jangka panjangnya yang inovatif dan berani. Dalam upaya untuk terus berkembang dan bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat, perusahaan ini menggunakan pendekatan SWOT untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Mari kita lihat analisis SWOT Lazada. Yang pertama, kekuatan. Pertama-tama, Lazada memiliki kekuatan yang luar biasa dalam hal merek dan pengakuan merek. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah berhasil membangun citra merek yang kuat dan merupakan salah satu nama yang paling dikenal di dunia e-commerce. Keberhasilan ini membantu mereka mendapatkan kepercayaan pelanggan dan menjadikan Lazada sebagai destinasi utama bagi pembeli online di Indonesia. Kedua, kelemahan. Salah satu kelemahan yang dimiliki Lazada adalah masalah keaslian produk. Terkadang terdapat produk tiruan atau palsu yang dijual di platform mereka. Meskipun mereka telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi produk palsu, masalah ini masih menjadi perhatian bagi banyak pelanggan potensial. Lazada perlu meningkatkan sistem untuk memastikan hanya produk asli yang dijual di platform mereka, sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, peluang. Lazada memiliki peluang besar untuk mengembangkan bisnis mereka di luar e-commerce tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah memperkenalkan berbagai inisiatif seperti program aplikasi dan kemitraan strategis dengan brand terkenal. Peluang ini dapat membantu Lazada memperluas basis pelanggan mereka dan menarik lebih banyak seller yang ingin memasarkan produk mereka di platform Lazada.
Yang keempat, ancaman. Salah satu ancaman terbesar yang dihadapi Lazada ialah persaingan yang semakin ketat di industri e-commerce. Tidak hanya menghadapi saingan domestik, tapi juga pesaing internasional yang telah masuk ke pasar Indonesia. Lazada perlu terus meningkatkan inovasi dan memperkuat strategi pemasaran mereka untuk tetap unggul di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat. Dalam analisis SWOT, Lazada memiliki kekuatan yang kuat dan peluang yang besar untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai pemain terkemuka di industri e-commerce di Indonesia. Dengan mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman dengan strategi yang tepat, Lazada dapat memperkuat posisinya dan terus menghadirkan pengalaman belanja online yang unggul di pasar yang semakin ramai ini. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang merubah perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi operasional Lazada, terutama dalam hal pajak, bea cukai, dan kebijakan ekspor impor. Setiap perubahan ini dapat mempengaruhi biaya operasional dan keuntungan. Kepercayaan konsumen yang rendah terhadap belanja online. Kepercayaan konsumen terhadap belanja online masih terbatas di beberapa wilayah di Asia Tenggara. Lazada perlu mengatasi ketidakpercayaan ini melalui upaya promosi, kebijakan pengembalian yang jelas, dan reputasi positif sebagai platform e-commerce yang dapat diandalkan dan aman. Masalah infrastruktur dan pengiriman. Masalah infrastruktur dan pengiriman seperti keterlambatan pengiriman atau kerusakan selama pengiriman dapat merugikan reputasi Lazada dan pengalaman belanja konsumen. Jika masalah ini terjadi dengan frekuensi yang tinggi, konsumen dapat beralih ke pesaing menawarkan pengiriman yang lebih andal. Saran dari masyarakat untuk Lazada. Yang pertama, Lazada harus terus berinovasi dalam meningkatkan penjualannya, baik dari segi promosi maupun tampilan pada situs Lazada tersebut. Yang kedua, Lazada sebaiknya menambah media promosi selain di media elektronik agar semua lapisan masyarakat mengetahui dengan toko berbasis online yaitu Lazada. Yang ketiga, Lazada harus menambah fitur-fitur menarik yang dapat memberikan informasi lebih detail kepada konsumen pada produknya tersebut dan lebih terbuka terhadap keluhan dari para konsumen. Yang keempat, Lazada pun harus menambah berbagai penawaran menarik yang mampu menarik lebih konsumen untuk membeli produk-produk Lazada yang seperti bebas ongkir di hampir semua produk yang ditawarkan oleh Lazada. Di akhir presentasi ini, saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Semoga materi ini berguna bagi kita semua, baik untuk kelompok kami maupun para penonton sekalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.